Mari kita menjelajah sel, mengenal struktur dan fungsi sel biologi kelas 11. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup. Mulai dari bakteri hingga manusia, setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respons terhadap rangsang. Ciri-ciri sel. 1. Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. 2. Mengandung sitoplasma, tempat reaksi kimia berlangsung. 3. Mempunyai materi genetik, DNA atau RNA. 4. Dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Jenis sel. Sel prokariotik. Tidak memiliki membran inti. Materi genetik, DNA, mengambang di sitoplasma. Ukuran kecil dan struktur sederhana. Tidak memiliki organel bermembran. Contoh, bakteri, arkia. Sel eukariotik memiliki membran inti sel. DNA tersimpan dalam nukleus. Ukuran lebih besar, struktur kompleks. Memiliki organel lengkap. Contoh, sel hewan, sel tumbuhan, protista, jamur. Struktur dasar sel. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus sel, mengatur keluar masuknya zat, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran dan inti sel. Tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler, terdiri atas sitosol, cairan dasar, dan organel, alat-alat. Nukleus, pusat kendali, aktivitas sel. Mengandung DNA, materi genetik, mengatur sintesis protein, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai reseptor, penerima, rangsang dari luar. 2. Melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. 3. Mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Membran sel. Membran plasma terdiri atas dua lapisan, yaitu berupa lapisan lipid rangkap 2, lipid bilayer. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus fosfat dan terdiri atas bagian kepala, polar head, dan bagian ekor, non-polar tail. Bagian kepala bersifat hidrofilik, suka air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik, tidak suka air. Pada membran sel, gusus lipid sering disebut ekor dan gugus fosfat disebut kepala. Setiap fosfolipid akan saling berpasangan sehingga membentuk dua lapisan, bilayer fosfolipid yang saling berlawanan. Lipid terdiri atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. 1. Fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung gugusan fosfat. 2. Glikolipid, yaitu lipid yang mengandung karbohidrat. 3. Sterol, yaitu lipid alkohol terutama kolesterol. Molekul-molekul protein dari membran sel terbagi menjadi dua, yaitu protein integral, intrinsik, dan protein perifer, ekstrinsik. Lapisan protein membran sel terdiri atas glikoprotein. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer membungkus bagian kepala, polar head, lipid rangkap 2 bagian luar. Lapisan protein integral membungkus bagian kepala, polar head, lipid rangkap 2 bagian dalam. Nukleus. Nukleus adalah struktur berbentuk bulat dan biasanya terletak di tengah-tengah sel. Nukleus adalah bagian terpenting bagi kehidupan sel sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel. Nukleus dibatasi oleh dua lapisan membran yang disebut membran inti. Membran inti memiliki struktur yang mirip dengan membran sel.
Membran inti memiliki pori-pori yang hanya bisa dilalui oleh substansi tertentu. Membran inti memiliki fungsi sebagai pelindung inti sel dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Di dalam inti sel, nukleus, terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun. Inti sel, nukleus, diselubungi membrane luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Sitoplasma. Komponen utama penyusun sitoplasma sebagai berikut. Cairan seperti gel, agar-agar atau jeli, yang disebut sitosol. Substansi simpanan dalam sitoplasma. Jaringan yang strukturnya seperti filamen, benang, dan serabut yang saling berhubungan. Jaringan benang dan serabut disebut sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel. Organel-organel sel. Sitoplasma. Sifat-sifat fisikawi matriks sitoplasma sebagai berikut. Efek Tyndall yaitu kemampuan matriks sitoplasma memantulkan cahaya. Gerak Brown yaitu gerak acak, zigzag, partikel penyusun koloid. Gerak siklosis yaitu gerak matriks sitoplasma berupa arus melingkar. Memiliki tegangan permukaan. Elektrolit yaitu kemampuan molekul menghantarkan arus listrik. Sitoplasma. Matriks sitoplasma dapat bertindak sebagai larutan penyangga, buffer. Sifat biologis matriks sitoplasma adalah mampu mengenali rangsang, iritabilitas, dan mengantar rangsang, konduktivitas. Adapun fungsi sitosol sebagai berikut. 1. Sumber bahan kimia penting bagi sel. 2. Tempat terjadinya reaksi metabolisme, seperti glikolisis, sintesis protein, dan sintesis asam lemak. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel seperti 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, RE, adalah organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. RE memiliki rongga-rongga, sisterna, yang berbentuk pipih dan tubulus. Sisterna menghubungkan membran inti dengan membran sel. Retikulum endoplasma terdiri atas dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar adalah RE yang permukaannya ditempeli oleh ribosom. Adapun RE halus, permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan, fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, gula otot, kolesterol, dan gliserida. 2. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter, hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. 3. Badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi 1. Tempat sintesis polisakarida seperti mukus, selulosa, hemiselulosa, dan pektin, penyusun dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk membran plasma. 3. Membentuk kantong sekresi. 4. Membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan fungsi dan mekanisme kerja aparatus Golgi, yaitu salah satu organel sel eukariotik yang berperan penting dalam pemrosesan dan pengangkutan protein. Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar. Struktur dan arah aliran di aparatus Golgi. Sisi cis, bagian penerimaan. Menghadap ke retikulum endoplasma, RE, menerima vesikel yang membawa protein. Sisi trans, bagian pengiriman. Menghadap ke membran plasma, tempat vesikel yang sudah matang dilepaskan untuk dikirim. Langkah-langkah proses di aparatus Golgi, sesuai penomoran gambar. 1. Vesikel bergerak dari RE ke Golgi.
Protein yang telah disintesis di rekasar dikemas dalam vesikel dan dikirim ke sisi cis aparatus Golgi. 2. Vesikel bergabung membentuk sisterna Golgi baru. Vesikel-vesikel dari Re menyatu untuk membentuk sisterna Golgi bagian cis, yakni kantung pipih pertama dari kompleks Golgi. 3. Maturasi sisterna Golgi, cis to trans. Sisterna-sisterna ini mengalami pemrosesan bertahap, bergerak dari sisi cis ke sisi trans. Di sini protein dimodifikasi, seperti ditambahkan gugus gula, glikosilasi, lipid, del. 4. Vesikel terbentuk dan meninggalkan Golgi. Setelah protein matang, mereka dikemas ke dalam vesikel dari sisi trans dan dikirim ke membran plasma untuk eksositosis, sekresi. Organel lain, seperti lisosom. Lokasi tertentu di dalam sel. 5. Vesikel mentranspor protein kembali ke sisterna sebelumnya. Kadang, protein yang belum matang akan dikirim kembali ke sisterna sebelumnya untuk diproses ulang, dikenal sebagai transport retrograd. 6. Vesikel juga mentranspor protein kembali ke Re. Jika diperlukan, beberapa protein tertentu dikembalikan ke Re karena fungsinya memang di sana. 3. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang mengandung enzim hidrolitik, enzim pencerna, untuk menguraikan berbagai zat, seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Enzim-enzim ini hanya aktif dalam kondisi asam, pH rendah, dan berperan penting dalam pencernaan intraseluler serta pemeliharaan sel. 1. Pencernaan intrasel. Penjelasan. Lisosom mencerna partikel yang masuk ke dalam sel melalui proses endositosis, misalnya fagositosis. Contoh, sel darah putih, makrofag, menelan dan menghancurkan bakteri menggunakan lisosom. 2. Autofagi. Penjelasan. Proses penghancuran organel sel yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan menggunakan enzim lisosom. Contoh, mitokondria yang sudah tua dihancurkan oleh lisosom, lalu komponennya didaur ulang untuk membentuk organel baru. 3. Eksositosis. Penjelasan. Lisosom berfusi dengan membran plasma untuk membuang sisa-sisa pencernaan atau zat yang tidak berguna keluar sel. Contoh, sel kelenjar air liur melepaskan enzim pencernaan melalui eksositosis. 4. Autolisis. Penjelasan. Proses penghancuran diri sendiri oleh sel melalui pelepasan enzim lisosom secara besar-besaran, biasanya terjadi saat sel rusak parah atau mati. Contoh, sel ekor berudu mengalami autolisis saat berudu berubah menjadi katak, ekornya hilang karena dicerna oleh lisosom. 5. Menghancurkan senyawa karsinogenik. Penjelasan. Lisosom membantu menetralkan atau menghancurkan zat beracun dan senyawa penyebab kanker, karsinogenik, yang masuk ke dalam sel. Contoh, beberapa senyawa asing, seperti asap rokok atau bahan kimia tertentu, dapat dihancurkan oleh enzim lisosom sebelum merusak DNA sel. 5. Mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi Setiap mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista. Adapun membran luar membatasi mitokondria dengan sitoplasma. Antara membran dalam dan membran luar mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks. Mitokondria berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidasif, dan sistem transfer elektron. Berkaitan dengan fungsi tersebut, mitokondria sering disebut the powerhouse of cell. 6. Badan mikro. Terdapat dua tipe badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat menghasilkan H2O2, bersifat racun bagi sel, yang selanjutnya dipecah menjadi H2O plus O2. Peroksisom penting dalam penyerapan cahaya dan respirasi sehingga berhubungan erat dengan kloroplas dan mitokondria.
Glioksisom terdapat pada sel tanaman. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. 7. Sentriol. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. 8. Dinding sel. Dinding sel ini bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida. Polisakarida ini terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel dibentuk oleh diktiosom. Dinding sel bersama-sama dengan vakuola berperan dalam turgiditas sel atau kekakuan sel. Dua sel yang berdekatan dihubungkan oleh saluran yang di dalamnya terdapat benang-benang plasma yang disebut plasmodesmata. Beberapa sel dindingnya mengalami penebalan oleh zat lignin yang disebut lignifikasi. 9. Vakuola. Vakuola mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti caoksalat, tanin, getah karet, dan alkaloid. Tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. Memasukkan air melalui tonoplas. Menyimpan pigmen. Menyimpan minyak atsiri. 10. Plastida. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida berperan dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat. Plastida berfungsi menangkap energi cahaya untuk menghasilkan gula. Adanya plastida di dalam sel membuat tumbuhan dapat menghasilkan molekul makanannya sendiri. Plastida merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya terdapat 3 jenis plastida sebagai berikut. Kloroplas, lekoplas, kromoplas. Kloroplas. Kloroplas yaitu plastida yang mengandung pigmen hijau disebut klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik. Membran luar mempunyai permukaan rata yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Membran dalam membungkus cairan kloroplas yang disebut stroma. Membran dalam kloroplas melipat ke arah dalam dan membentuk lembaran-lembaran yang disebut tilakoid. Pada tempat-tempat tertentu, tilakoid bertumpuk-tumpuk membentuk badan seperti tumpukan uang logam yang disebut grana. Lekoplas. Lekoplas yaitu plastida yang tidak berwarna. Umumnya terdapat pada tempat yang tidak terkena sinar. Misalnya organ penyimpan makanan cadangan seperti biji dan umbi. Berdasarkan fungsinya dibedakan 3 jenis lekoplas sebagai berikut. A. Amiloplas untuk menyimpan amilum. B. Elaioplas atau lipidoplas untuk membentuk dan menyimpan lemak. C. Proteoplas untuk menyimpan protein. Kromoplas. Kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik, merah dan oranye atau kuning. Kromoplas banyak terdapat pada mahkota bunga. Pigmen yang terkandung dalam kromoplas sebagai berikut. A. Karoten mengakibatkan warna kuning, misalnya pada wortel. B. Xanthofil mengakibatkan warna kuning kecoklatan, misalnya pada daun tua. C. Vicosianin mengakibatkan warna biru, misalnya pada ganggang biru. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan yang menonjol antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, bentuknya fleksibel, serta memiliki vakuola kecil dan sentriol.